Hello everyone, back again in my video. Here I will discuss material mensuring investment risk and return. Okay, I'm Max Al-Badri from Teknokrat University Indonesia, Department of Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Investasi bisa memberikan keuntungan besar, tetapi juga memiliki resiko. Mari kita pelajari cara mengelola resiko dan mendapatkan hasil yang optimal dari investasi Anda. Manajemen risiko adalah proses penting yang digunakan untuk membuat keputusan investasi. Manajemen risiko melibatkan identifikasi dan analisis risiko dalam suatu investasi dan memutuskan apakah risiko tersebut akan diterima atau tidak. Mengingat tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi tersebut. Beberapa pengukuran risiko yang umum mencakup deviasi standar rasio, Sharpe, beta, value at risk atau VAR, conditional value atau CVAR, dan R squared. Oke, materi selanjutnya kita akan bahas potensi keuntungan dan resiko. Dalam melakukan investasi terdapat dua hal utama yang wajib dipahami oleh masyarakat atau calon investor, yaitu tingkat imbal hasil yang ditawarkan atau return dan tingkat resiko atau risk. Khusus terkait dengan resiko, setiap investor memiliki sikap toleransi terhadap resiko investasi yang berbeda-beda. Sebagian merasa nyaman atau untuk mengambil resiko, sebagian kurang berani atau ragu-ragu, dan ada juga yang benar-benar tidak berani untuk mengambil resiko. Kemudian ada keuntungannya di dalam investasi. Investasi memiliki potensi memberikan keuntungan yang lebih besar daripada tabungan biasa, dan resikonya, setiap investasi memiliki resiko termasuk kemungkinan kehilangan sebagian atau seluruh uang yang diinvestasikan. Dan permasalahannya adalah bahwa masyarakat atau investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan atau return, namun lupa atau kurang memperhatikan tingkat resiko yang mungkin dihadapi jika memilih investasi yang dimaksud. Kenyataan inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Masyarakat hanya tergiur oleh janji hasil investasi, tapi kurang memperhatikan dan memahami tingkat resikonya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu investasi dan portofolio. Yaitu yang pertama, investasi. Memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Salah satu alasan utama untuk berinvestasi adalah menambah passive income, yaitu penghasilan yang tidak kamu dapatkan secara langsung. Artinya kamu masih bisa mendapatkan penghasilan walaupun kamu sudah tidak aktif bekerja. Kemudian yang kedua yaitu portofolio. Mengelola portofolio Anda agar lebih terdiversifikasi untuk mengurangi resiko, agar investasi kamu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal dan sesuai keinginan. Maka dibutuhkan suatu ilmu yang dinamakan manajemen portofolio, yaitu pengelolaan kumpulan aset untuk mencapai tujuan investasi sebagai salah satu cara untuk meminimalisir resiko. Kemudian yang ketiga yaitu manajer portofolio. Menggunakan jasa manajer portofolio untuk mengembangkan portofolio yang tepat. Manajer portofolio adalah individu yang mengembangkan dan menerapkan strategi investasi untuk investor, individu atau institusi di bawah lingkup karir industri jasa keuangan. Posisi manajer portofolio tersedia di dana lindung nilai, program pensiun, dan perusahaan investasi swasta atau sebagai bagian dari departemen investasi di perusahaan asuransi atau reksadana. Oke, selanjutnya kita bahas komponen analisis portofolio, yaitu yang pertama ada investasi saham. Komponen penting dalam portofolio yang dapat memberikan hasil yang baik, tapi perlu diingat saham adalah salah satu bentuk investasi
investasi yang cukup tinggi resikonya namun besar juga hasilnya. Kemudian yaitu yang kedua ada investasi obligasi. Investasi yang stabil dengan hasil yang moderat dan risiko yang terukur. Kemudian contohnya yang ketiga yaitu investasi real estate. Investasi dalam properti dan tanah yang dapat memberikan hasil yang besar namun memiliki risiko yang cukup tinggi. Dan ini juga jika butuh dana cepat tidak semudah menjual saham karena contoh saja jika punya investasi real berupa tanah, apakah tanah tersebut akan mudah terjual? Tentu tidak akan semudah itu karena masih banyak proses-proses yang harus dijalani. Seperti contoh aja kita harus mempromosikan tanah yang akan kita jual dan menunggu pembeli yang ingin membeli. Jika kita membutuhkan dana yang cepat, ini sangat susah. Lebih baik berinvestasi di saham. Oke, materi selanjutnya yaitu diversifikasi portofolio. Apa sih diversifikasi portofolio itu? Diversifikasi portofolio adalah salah satu cara untuk meminimalkan kerugian investasi. Di diversifikasi portofolio adalah salah satu langkah yang perlu sobat pahami dengan baik ketika ingin mulai berinvestasi. Ini merupakan proses menempatkan dana investasi ke berbagai instrumen yang berbeda. Tujuannya mengolah risiko dengan mengkombinasikan instrumen-instrumen investasi yang berbeda dalam portofolio. Berikutnya, manajemen risiko. Membuat strategi manajemen risiko yang tepat untuk mengurangi kemungkinan kehilangan uang Anda. Namun, secara umum ada 5 langkah dasar yang diambil untuk proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko selalu dimulai dengan mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, kemudian penilaian risiko, solusi yang diterapkan, dan terakhir pemantauan risiko. Selanjutnya kita bahas kaidah dalam investasi. Yang pertama, siapkan tujuan investasi. Menentukan tujuan keuangan Anda jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, yaitu investasi sebagai rencana keuangan. Investasi harus menjadi bagian dari rencana keuangan Anda, bukan sekedar kesempatan mendapatkan keuntungan cepat. Kemudian yang ketiga, jangan lupa perhatikan tingkat resikonya. Cocok pilih jenis investasi yang sesuai dengan tingkat resiko yang Anda siapkan dan sudah dianalisis sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi pengukuran resiko. Yang pertama yaitu standar deviasi. Mengukur volatilitas investasi yang merupakan perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu ada beta. Beta mengukur beberapa sensitif sebuah instrumen investasi terhadap perubahan pasar secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu value at price. Mengukur kemungkinan kerugian investasi pada masa depan dengan memperhitungkan fluktuasi harga saham. Oke, dari materi yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan pentingnya diversifikasi portofolio merupakan cara mengolah risiko dan memaksimalkan keuntungan Anda. Bila tidak yakin, konsultasikan pada ahlinya. Jangan ragu untuk memilih nasihat dari ahli keuangan jika Anda tidak yakin dengan kebutuhan investasi Anda. Itulah tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan tanyakan ke kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.